Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP segera menuju ke Australia, yang rangkaiannya akan dimulai esok hari sob. Nah, ini menjadi tantangan untuk tim-tim yang akan berlaga karena prestasi musim ini akan digunakan acuan untuk tahun 2025, di mana mesin sudah mulai tak dikembangkan lagi. So, apa tantangan yang sudah dan sedang dan akan dihadapi oleh para tim balap? Kita bahas. Yang pertama ada tantangan berpindah tim dari Ducati ke Yamaha. Pramac memutuskan pindah tim setelah bertahun-tahun bersama Ducati dan memilih untuk pindah haluan karena kekecewaannya. Salah satu alasannya, baru-baru ini pemilik Pramac kembali memberikan pernyataannya di media bahwa Ducati merugi besar dengan membuang banyak talenta untuk satu orang. Pramac Racing akan mengikuti MotoGP musim 2025 dengan Yamaha, bukan Ducati dan juga pilot baru. Pemilik tim Paolo Campinotti masih ragu-ragu tentang strategi dan visi misi pabrikan Bologna itu setelah merekrut Marc Marquez. Itu adalah kisah tahun ini di pedok MotoGP yang menghebohkan. Selama musim yang panjang, di bursa transfer dan khususnya perebutan tempat di tim utama Ducati mendominasi line up berita utama. Keputusan Ducati yang dibuat pada GP Italia di Mugello membuat domino transfer lainnya. Jorge Martin akhirnya menandatangani kontrak dengan Aprilia sebagai pembalap pabrikan dengan rasa bangga. Tak lama kemudian, Marco Bezzecchi juga bergabung dengan Aprilia sebagai rider dari Ducati lainnya. Enea Bastianini yang saat ini dengan berani menahan Marc Marquez dalam perebutan tempat ketiga kejuaraan dunia menandatangani kontrak dengan KTM. Dan meski baru diumumkan belakangan, dengan keputusan memboyong Marc Marquez ke Ducati Corse, ikatan antara Pramac Racing dan pabrikan asal Bologna tersebut ikut terputus. Betapa strategi Ducati bertentangan dengan keinginan pemilik Pramac Racing, Paolo Campinotti. Sekali lagi, ditunjukkan oleh pernyataan bos Pramac baru-baru ini pada pesta Gazzetta dello Sport di Italia. Campinotti secara terbuka mengkritik, "Apa yang diputuskan di Bologna tidak mendapatkan persetujuan saya." Campinotti yang kini mengincar kemitraan jangka panjang dengan Yamaha dengan strukturnya. Dia yakin Ducati mengorbankan dirinya demi Marc Marquez dan kehilangan talenta penting seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini yang menurutnya pantas mendapatkan kesempatan di tim pabrikan. Mereka memutuskan kehilangan banyak orang seperti kami, Jorge atau Bastianini, yang menurut saya pantas mendapatkan kesempatan. Dan semuanya demi satu orang. Bos Pramac juga memperingatkan ketegangan internal yang akan terjadi. Tidak ada gunanya berpikir bahwa hal itu tidak akan terjadi ketika Marc Marquez bergabung dengan Bagnaia dalam satu tim. Namun, sebagai juru bicara pembalap Ducati, khususnya atlet papan atas Jorge Martin, kekesalan tersebut cukup bisa dimaklumi. Tapi, pernyataan Campinotti diragukan sumber alasannya jika dikaitkan dengan fakta timnya dan kerjasama dengan Ducati. Yang dianggap pasti, keputusan berpisah dari Ducati diambil secara independen dan sebelum ide untuk kontrak pabrikan bersama Marc Marquez ditandatangani dan didasarkan pada aspek strategis dan juga finansial. Hal itu juga karena Yamaha menginginkan Pramac sebagai mitra. Jorge Martin dan Marc Marquez juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi starter di Pramac pada tahun 2025 dalam kondisi apapun, baik nantinya berposisi sebagai pilot tim resmi ataupun tim manapun lainnya. Meski demikian, Paolo Campinotti mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang Italia demi mengamankan pembalap paling terkenal di pedok, pembalap yang lebih muda dan lebih cepat dikorbankan. Fakta bahwa Ducati mengambil resiko penuh dan menukar 3 pembalap tim papan atas dengan pilot Spanyol adalah sesuatu yang tidak ingin dipikirkan oleh banyak tifosi, termasuk Paolo Campinotti. So, apakah benar Ducati telah salah langkah seperti yang disampaikan oleh Campinotti? Lanjut berita kedua, ada Johann Zarco yang skillnya meningkat karena berada di Honda. Johann Zarco telah menjadi aset utama bagi Honda di musim ini, mencetak poin terbanyak dari pembalap manapun untuk merek tersebut, dan memposisikan dirinya sebagai ujung tombak mereka. Usai Grand Prix Jepang, pembalap Prancis itu mengumpulkan 36 poin di kejuaraan dunia, mengungguli rekan satu timnya Takaki Nakagami dengan 28 poin dan Johan Mir dengan 20 poin dan juga Luca Marini dengan 7 poin. Angka-angka tersebut menunjukkan pengaruh Zarco terhadap tim yang melihat tim satelitnya. LCR Honda mengungguli tim pabrikan dalam hal poin. Hal ini memungkinkan Johann Zarco mengatasi kelemahan yang dia alami sebelumnya bersama Ducati.
di mana dia sering kehilangan waktu dalam fase pengereman. Kini, dia berhasil mempertahankan jalan keluar tikungan dengan sangat baik sambil memanfaatkan pengereman yang optimal. Bagi Luca Marini, adaptasi dengan Honda terbukti lebih kompleks, terutama dalam hal pengereman di jalur lurus, di mana dia masih merasakan perbedaan dibandingkan Ducati. Ducati membuat perbedaan terbesar pada pengereman di jalur lurus, sambil mencatat bahwa Honda telah membuat kemajuan dengan aerodinamis baru yang diperkenalkan sejak Misano 2. Namun dibandingkan dengan sepeda motor Eropa, cengkraman Honda masih kurang saat sudut keluar. Kedatangan pembalap berpengalaman seperti Zarco dan Marini bisa menjadi kunci bagi Honda dan berpotensi membimbingnya menuju perkembangan baru di masa depan. Lucio Cesinello, bos tim LCR, memuji sikap positif dan komitmen Johann Zarco. Orang Prancis ini terbuka untuk bekerja sama dengan para insinyur dan mengambil pendekatan konstruktif, bahkan ketika menghadapi tantangan RC213V. Berbeda pada tahun 2019 ketika Zarco keluar dari KTM karena ketidakcocokan dengan motornya. Kali ini dia tampak siap berinvestasi penuh untuk pengembangan Honda. Zarco khususnya berhasil memanfaatkan kelebihan Honda di daerah pengereman. Rekannya Luca Marini juga tiba di Honda di musim ini setelah mengendarai Ducati, menjelaskan bahwa Johann Zarco bisa mengerem sangat keras dan dalam tikungan bersama Honda yang tidak bisa dia lakukan ketika bersama Ducati. Sedangkan dari pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo sepertinya akan kembali terkutuk di Australia nanti. Phillip Island selalu menjadi tantangan bagi pembalap Yamaha. Fabio Quartararo, sang juara dunia MotoGP 2021, dengan rekam jejak buruk di sirkuit Australia, finish terbaiknya di kelas Premier adalah posisi ke-14 tahun lalu. Quartararo berharap bisa membalikkan keadaan. Meskipun kesulitan yang dia temui baru-baru ini dengan cengkraman belakang dan manajemen bahan bakar selama Grand Prix Jepang di Motegi. Quartararo sadar, ini bukan tempat yang ideal untuk menemukan ritme yang baik, namun dia tetap bersikap positif. Usai Grand Prix Jepang, saya pergi ke Bali untuk bersantai dan berlatih, dengan tetap berada di zona waktu yang sama untuk menghindari jet lag. Tetap fit 100% sangat penting untuk 3 Grand Prix terakhir ini. Pembalap Prancis yang saat ini menempati posisi ke-13 kejuaraan dunia mengharapkan akhir pekan yang normal dan penuh di Australia, yang terkenal dengan suasana unik yang dibawakan oleh para penggemar yang bersemangat. Dia menambahkan, saya berharap kita dapat menjalani balapan akhir pekan yang normal, dan yang terpenting, penuh di Australia kali ini. Musim tiba-tiba berlalu dengan sangat cepat, hanya tersisa 4 Grand Prix, dan kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Musim ini menjadi musim yang penuh perjuangan bagi pembalap monster Yamaha tersebut. Dengan finish posisi ke-12 di Jepang, dan performanya di bawah ekspektasi, dengan 4 balapan tersisa, Quartararo berharap Phillip Island bisa memberikan peluang untuk menyamakan kedudukan. Dia terpaut 48 poin dari peringkatnya pada tahap ini musim lalu, namun tetap mempertahankan semangat kompetitif meski menghadapi tantangan. So, bisakah Quartararo akan memutus kutukannya di Phillip Island? Dan apakah Honda akan kembali menemukan ritmenya di Australia nanti? Kita tunggu di esok hari.